Halo, halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi yuk bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky ini peristiwanya sebenarnya sudah terjadi kemarin ya. Di Gubernur Bali itu melakukan rapat koordinasi pariwisata karena memang di Bali ini kalau kita baca beritanya kacau banget ini ya, para turis-turis asing itu mengaco-ngaco kemarin terakhir, bahkan ada yang tampil telanjang hadir dalam sebuah pertunjukan dan sebagainya. Dan Ibu Megawati kelihatannya prihatin dengan situasi semacam itu, memberi pengarahan pada waktu itu. Dan kemudian yang anehnya adalah pengarahan ini diteruskan, ditindaklanjuti oleh Pak Wayan Koster itu dengan mengundang seluruh bupati di sana, gitu, di seluruh bupati di Bali. Itu ada 6 kota dan kabupaten, dan menyatakan bahwa ini menindaklanjuti dari pengarahan Ibu Presiden kelima dari Indonesia, Ibu Megawati. Dan undangan itu juga disesikan kepada Ibu Megawati. Yang menarik ini kan, ini acara resmi ya, Pak Koster ini memang kader PDIP, tapi dari 6 bupati dan wali kota di sana itu satu bupati Jembrana itu bukan bukan kader PDIP, kader Demokrat ini, Bung Rocky. Ini 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 masalahnya. Kalau ada semacam persepsi bahwa Bali itu adalah PDIP kan. Jadi kalau begitu lebih baik bikin negara bagian aja supaya jelas itu winner take all di Bali itu. Tetapi dari segi cara kita melihat terutama gubernurnya, jadi dia menganggap bahwa harus ada uh, akibat. Kalau Ibu Mega udah mengatakan atau perintah, maka dia nggak perlu lagi buat lihat keadaan di Bali yang sebetulnya plural itu. Jadi terlihat bahwa kontrol feodalisme ke gubernur Bali itu mendahului kontrol teknokratisnya, kan itu intinya tuh. Padahal Bali harus diasuh melalui manajemen lokal itu. Kan akhirnya orang lihat bahwa kalau begitu tangan PDI sampai betul ya bisa sampai ke Bali itu. Dengan kata lain, partai lain bisa lakukan hal yang sama di wilayah yang dia kuasai kan. PKS misalnya mungkin di wilayah yang Muslim atau di partai Islam di Padang, di Sumatera Barat kan Sumatera, gubernurnya ada ya. dia akan lakukan hal yang sama. Lalu konstituen di situ yang non Muslim akan bereaksi itu sama seperti di Bali juga, ya Demokrat pasti akan bereaksi, kenapa kita diperintah-perintah kan. Jadi nggak ada gunanya sebetulnya pikiran-pikiran yang sentralistik semacam ini. Itu yang poin dasarnya, bahwa ternyata sentralisme itu justru menyebabkan tidak dipercayanya sistem demokrasi kan. Jadi politik demokrasi nggak boleh ada sentralisme, apalagi seolah-olah menganggap bahwa semua Bali itu adalah merah, semua Sumatera Barat itu adalah orange misalnya. Itu kan nggak benar itu, sehingga nggak perlu ada yang disebut sebagai kompetisi. Langsung aja nyatakan bahwa di sini kita menang, di sana kita menang kan. Padahal kita mau ada cross-cutting loyalties, ada overlapping konsensus dalam politik, supaya tidak terjadi pembelahan berdasarkan partai-partai yang secara konvensional menganut semacam politik ideologi. Kan itu dasarnya justru. Ayo. Ini kan harusnya dibedakan ya, Pak, antara wilayah Pak Koster sebagai kader PDIP dan wilayah ketika Pak Koster menjadi gubernur ya. Kalau wilayah PDIP jelas itu misalnya dia mengundang kepala daerah yang kader PDIP gitu, itu wajar. Tapi kalau dia mengatasnamakan gubernur dan berkait koordinasi pariwisata kan ini loh, kemudian orang-orang seperti Pak Tito misalnya ke Menteri Dalam Negeri akan bertanya, Pak Jokowi juga akan bertanya. Nah kalau Pak Jokowi malah lebih serius lagi loh. Ini kok sudah mulai ada apa, dua kepemimpinan kembar ini negara di apa, ada negara federal sekarang gitu. Ya ini jadi bukan harus ya. Mungkin Pak Koster ini dalam keadaan agak panik karena seperti kata Bang Pacul, kalau ibu udah ngomong ya udah itu langsung nggak perlu lagi ada tanya jawab. Dia lupa bahwa dia adalah gubernur dari bagian Indonesia. Dia bukan gubernur yang diangkat oleh PDIP, kan dia gubernur dari Bali yang juga ada Muslimnya di situ, ada yang non Soekarnois di situ kan. Tetapi keadaan itu akhirnya disingkirkan hanya untuk memberitakan secara cepat-cepat bahwa perintah Ibu Mega akan dilaksanakan. Itu bahayanya tuh. Tapi mungkin bagi PDIP ya itu kan kader kita, kader partai. Oh iya, tapi suara yang memilih Pak Koster sebagai gubernur bukan hanya dari PDIP, pasti ada partai lain di situ kan. Kan nggak identik suara gubernur itu dengan suara jumlah kader PDIP di situ, kan pasti nggak cukup. Jadi ada citizen lain, warga negara lain yang bukan kader PDIP juga memilih Koster. Sama juga Pak Jokowi. Pak Jokowi diklaim sebagai apa namanya, petugas partai. Ya tapi yang memilih Pak Jokowi itu bukan sekedar
PDIP, karena kalau PDIP pasti nggak cukup Pak Jokowi dapat 50% plus satu, kan itu dasarnya. Jadi soal-soal semacam ini yang mesti kita kritik, sekaligus kita katakan bahwa ada yang nggak benar dalam tata kelola politik kita. Iya, iya. Dan apalagi kalau kemudian kita kaitkan persaingan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi belakangan ini, dan positioningnya Ibu Megawati yang selalu menyebut bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai, dan yang diperlakukan pada Ganjar. Saya kira yang begini-begini ini mesti kita luruskan, kita kritik ya. Ada wilayah-wilayah politik, partai politik maksudnya, dan ada wilayah negara. Kalau enggak, ini akan kacau kalau semacam ini terus-menerus. Ya, Ibu Mega juga akhirnya nggak paham itu tuh, karena udah terpukau dengan kenyataan bahwa Ibu Mega akhirnya mampu mengendalikan Jokowi, lalu diteruskan logika itu juga buruk. Jokowi juga begitu, tetap dendam pada Ibu Mega karena mainannya dia diambil Ibu Mega. Kan Ganjar ada tadinya kan Power Ranger-nya Jokowi. Power Ranger, menarik ini istilahnya. Oke, lanjut. Diambil alih oleh Ibu Mega. Ya, sampai di Ibu Mega ternyata Jokowi kehilangan powernya kan. Kehilangan Ganjar Ranger. powernya. Kan Ganjar hanya berlaku sebagai Power Ranger di tangan Jokowi. Pindah ke Ibu Mega turun powernya tuh. Nah itu mungkin yang menyebabkan Power Ranger itu nggak ada lagi di Netflix. Oke, Mbak Aya ya hal-hal semacam ini kalau kita biarkan, karena sekarang ini kan kekacauan yang terjadi di mana-mana ya. Dan sebelumnya kita juga membahas bagaimana Pak Jokowi ingin meneruskan kepemimpinan nasional ini karena dia merasa lebih tahu itu. Dan kita khawatir juga nanti kalau Ibu Megawati juga merasa seperti itu. Ini kan pemerintah, karena kami pemenang, kemudian presidennya adalah PDIP, ya ini memang pemerintahnya PDIP kan. Itu yang saya kira berbahaya, dan kita perlu ingatkan terus bahwa harusnya loyalitas itu kepada partai itu berhenti ketika kemudian dia masuk menjadi seorang pejabat publik. Yang terjadi tidak seperti itu sekarang ini. Kalau kita tanya misalnya, apa yang mau diteruskan? Apa yang ingin diteruskan apa yang ingin Pak Jokowi mintakan pada Presiden diteruskan? Nah, tinggal kita tanya, apa Pak Jokowi? IKN. Loh, IKN sendiri dibatalkan oleh rejim Pak Jokowi, kan nggak perlu diteruskan kan? Ya, ya. Kan dia berantakannya di zaman Pak Jokowi. Masa yang harus rapikan itu presiden berikutnya. Presiden berikutnya akan bilang, ya udah maaf aja. Anda rencanakan IKN itu dengan bisnis to bisnis, ternyata nggak bisa. Berarti Anda ingin porsi APBN diperbanyak. Itu artinya presiden berikut akan diikat oleh Jokowi supaya APBN-nya dinaikin lagi buat menyelesaikan IKN kan. Lalu presiden berikutnya alat dia untuk membangun ekonomi apa? Kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya Presiden Jokowi meninggalkan beban, bukan meninggalkan prestasi soal IKN. Apalagi yang soal hutang segala macam, soal stunting, kan nggak mungkin itu dinyatakan sebagai legacy Jokowi kan. Nah kalau kita lanjutkan logikanya, kalau presiden bilang pemimpin berikut harus menyelenggarakan nawacita, lo nawacita nggak ada satupun yang berhasil, harus menjalankan revolusi mental. Revolusi mental juga gagal segala macam kan. Ibu Mega nanti akan sinis lagi kan. Loh, Anda kan petugas partai, kenapa Anda yang menentukan siapa yang mesti melanjutkan program Anda? Mestinya PDIP yang bilang begitu. Kami ingin presiden berikutnya itu meneruskan hal-hal yang menjadi prestasi PDIP itu, atau hal-hal yang belum jadi prestasi Jokowi karena gagal jadi kader yang baik kan. Begitu mestinya kan. Jadi kita melihat konfrontasi ini tuh. Tetapi yang agak aneh, Presiden Jokowi mengucapkan itu di depan forum Pemret, dan semuanya pasang itu sebagai headline, itu juga ngaco tuh. Jadi artinya pemret ini nggak bisa mengevaluasi apa yang diucapkan Jokowi. Ini juga bahayanya kalau para pemret ini dibius oleh headline dan mereka nggak lihat data terbalik bahwa yang diucapkan Pak Jokowi itu adalah ilusi itu. Oke, nah tapi kembali ke tadi ya, kembali wilayah kita ini memang kelihatannya di Indonesia itu soal etika itu udah mulai betul-betul hilang ya kan. Kita selalu bahas itu ketika ada wilayah private, ada wilayah publik, ada wilayah personal, ada wilayah kebijakan negara. Yang itu sekarang saya kira itu hilang gitu, karena semua orang seperti kita singgung tadi pagi, perbincangan, merasa mereka personifikasi negara, atau merasa karena negara ini milik mereka, ya negara ini harus mereka wariskan kepada anak cucunya gitu. Yang lain-lain ini yang nggak punya hak, seperti kita ini yang tidak dalam sistem itu dianggap apa ya, indekos saja gitu. Ya kita bayangkan misalnya di mana kecerdasan dari Mahfud MD, di mana kecerdasan misalnya dari Sri Mulyani,
mendengar uraian Jokowi di depan pemerintah itu. Kan Ya. mestinya mereka bertanya-tanya. Kita yang tahu loh Pak Jokowi itu, bahwa Anda itu menghabiskan anggaran Ya. negara itu untuk hal-hal yang tidak ada gunanya secara ekonomi kan. Kan mestinya dalam hati kecil Sri Mulyani dia pakai semua teori tentang penghematan itu batal karena dipakai buat boros oleh Jokowi kan. Kan Sri Mulyani mesti dalam hati dia malu paling enggak tuh. Kalau otaknya nggak bisa bersih lagi, paling nggak hatinya kita minta bersihkan supaya jujur bahwa Jokowi menghabiskan, memboroskan keuangan negara untuk hal-hal yang tidak produktif, bahkan hal-hal yang membahayakan generasi ke depan karena utang segala macam itu. Lain kalau Sri Mulyani bilang, oke, Jokowi perpanjang 5 periode, saya juga perpanjang 5 periode. Karena saya bisa jaminkan nama saya dalam reputasi peminjam uang dunia itu. Karena dia dianggap sebagai Menteri Keuangan yang secara teknis bisa menyelesaikan hutang kita tuh. Tetapi itu kan ilusi juga tuh. Jadi sebetulnya Sri Mulyani harus juga kasih semacam, ya paling nggak insight bahwa yang diucapkan Pak Jokowi itu ya ada benarnya tapi lebih banyak bohongnya kan. Kan itu, jangan sampai Sri Mulyani juga ikut membenarkan itu. Demikian juga Mahfud MD yang merasa bahwa ya memang nggak ada banyak problem kok dalam demokrasi. Mahfud sendiri mengakui bahwa demokrasi kita itu udah berantakan. Kan beberapa bulan lalu dia ucapin demokrasi kita nggak ada harapan. Nah kenapa dia diam sekarang kan? Saya sengaja menyebut Sri Mulyani dan Mahfud MD karena yang lain saya nggak peduli sebetulnya kan. Jadi kepedulian kita menganggap bahwa ada orang-orang munafik di situ. Yang munafik ya Mahfud sama Sri Mulyani. Kalau yang lain dia berhak munafik karena dari awal kita nggak ukur etikabilitas dan intelektualitasnya. Tapi Mahfud dan Sri Mulyani yang tahu tapi diam, nah itu yang munafik. Ya, ya. Dan ini bukan beberapa waktu yang lalu, kemarin 2 hari lalu ketika memberikan semacam keynote speaker di sebuah sekolah seminari di NTT, Pak Mahfud MD mengulang lagi cerita tadi tentang negara bahwa sekarang itu korupsi itu terjadi di semua institusi pemerintahan, mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan beliau lagi-lagi mengingatkan bahwa ini sering diucapkan oleh Pak Mahfud MD bahwa sekarang ini kalau kita mengalami disorientasi, itu situasi kalau para pejabat dia menyebutnya bahwa pejabat yang korup itu adalah disorientasi, itu yang akan ada nanti terjadi adalah semacam public distrust dari publik, dan kalau kemudian terjadi public distrust itu terjadi disobedient, itu tahapannya begitu, disobedient. Yang terakhir ini ya bisa disintegrasi, itu yang diingatkan oleh Pak Mahfud itu. Iya, Pak Mahfud ingatin sesuatu untuk mengkritik Jokowi. Kan dia nggak bilang bahwa kita bisa mengalami disorientasi, apa namanya, civil disobedience di era Kemudian ya, Soeharto, di era apa namanya Mega atau di era SBY. Kan ya, Mahfud kan ada di era Jokowi, pasti yang dia maksud di era Jokowi. ya, Tetapi begitu Jokowi dipuji-puji, ya kok dia diam? Kan dia mesti merasa tersinggung dong. Paling ya. nggak kenapa dia mesti ucapkan itu tuh. Jadi orang kayak Mahfud ini juga akan dicatat sebagai ya mediocre juga akhirnya tuh. Kan dia mesti terangkan bahwa yang diterangkan oleh Pak Jokowi itu memang itu keadaan yang diinginkan, tetapi keadaan yang real itu tidak seperti itu. Kan mestinya Mahfud bilang, ya teman-teman saya memang memuji-muji Jokowi sebagai presiden terbaik itu, tetapi saya sebagai akademis tahu bahwa ini bukan yang terbaik tuh, bahkan mengarah pada pemburukan kan. Dan itu mestinya tuh. Jadi dilema dari Mahfud itu juga kita baca sebagai siksa dari seorang yang sangat pragmatis itu. Ya. Itu dasarnya tuh. Yes, dan saya kira tanda-tanda seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud itu kan semua udah terlewati semua ya, yang disorientasi, disobedient, kemudian distrust, disobedient, dan tinggal menunggu soalnya disintegrasi, dan kan tidak boleh dia diam saja sebagai seorang pejabat, apalagi dia sebagai Menko Polhukam gitu. Ya kita bayangkan setelah Jokowi turun lalu orang mulai ukur, oh yang mana sebetulnya yang jadi prestasi itu nggak ada. Ya. Ada potensi disintegrasi karena sampai sekarang Papua itu ada di meja internasional tuh. Kita bisa baca seluruh laporan tentang Papua itu bukan lewat Deplu kita, tapi kita baca itu dari pikiran jurnalis dunia tuh yang melihat bahwa ada potensi yang betul-betul berbahaya di Papua tuh. Lalu apa keterangan Mahfud tentang itu? Jadi hal-hal semacam ini yang disembunyikan di bawah karpet merah atau karpet biru, apalagi suatu waktu itu akan dibongkar akhirnya. Lalu Mahfud mau kemana dengan standar moral yang mendua itu, atau standar standar ketaatan pada presiden. Dia taat sebagai menteri, oke, melakukan kebijakan.
Tetapi bagian yang kita inginkan dari Mahfud kan bagian intelektualnya, bagian etisnya itu, dan akhirnya dia mendua di situ. Nah, orang yang mendua akan ditafsirkan sebagai orang yang pragmatis atau apalagi orang yang oportunis itu. Oke. Baik, terima kasih ya Bung Rocky. Ya, kita ingatkan ini untuk Pak Mahfud gitu ya. Ya, ini berbahaya sekali karena tanda-tanda yang Anda sebutkan tadi, 4 dis tadi itu sekarang memang betul-betul sudah di depan mata, dan sebagai pejabat di pemerintahan dengan posisi Menko Polhukam, Anda nanti akan dituntut oleh sejarah untuk tanggung jawaban Anda terhadap situasi bangsa seperti saat ini. Oke, dan salam 0% Pak Mahfud MD ya. Iya, jadi jangan sampai dis amicus Mahfud. Oh, iya betul juga itu. Oke, Bung Rocky. Oke, yes.